Kabar baik. Ini sudah terpilih Iya. di Kongres kemarin. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Jadi program prioritas saya itu adalah pendidikan ya, untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota PWI. Kemudian yang kedua adalah untuk menegaskan kembali bahwa PWI ini harus kembali ke khitahnya ya, tahun 1946 ya, yaitu ketika kongres diadakan di Solo. Keputusan nomor 1 kongres itu adalah wartawan Indonesia ya ikut menjaga kedaulatan negara. Jadi PWI tidak hanya bicara tentang dirinya sendiri ya. PWI bicara tentang bangsa, negara ya. Artinya saya ingin mengajak teman-teman anggota PWI untuk mengingat itu ya. Tugas kita ini bukan hanya menulis berita dan ini dan itu gitu ya. Tugas kita adalah ikut menjaga kedaulatan bangsa dari segala aspek ya, budaya, politik, ekonomi begitu ya. Artinya PWI adalah bagian tidak terpisahkan dari negara dan bangsa Indonesia. Istilah saya PWI itu merah putih, NKRI gitu ya. Tetapi dalam pemahaman yang luas. Jangan disalahartikan lalu kita pro pemerintah, pro itu tidak. Yang kita bicara ini adalah soal negara dan bangsa. Nah, bagaimana caranya nanti tentu kita melalui pelatihan dan pendidikan ya. Jadi bagaimanapun memang sudah terlalu lama PWI ini saya kira terbawa arus ya. Terbawa arus sehingga dia tidak tahu lagi jati dirinya. Jadi PWI ini berbeda dengan organisasi lain ya, organisasi wartawan yang lain yang lahir di masa reformasi, yang dasar-dasarnya adalah humanisme universal. Ya bisa juga dibilang liberal gitu. Saya nggak mau tuh. Karena saya lihat PWI ini adalah organisasi besar ya, yang I-nya itu Indonesia. Kalau yang lain bukan Indonesia I-nya. Nah, saya ingin menekankan tuh kembali ke hitah itu supaya kita ingat bahwa pertama-tama kita adalah warga negara Indonesia. Baru yang kedua kita wartawan. Artinya ketika melihat persoalan kita harus melihat secara menyeluruh, ini konteksnya Indonesia nih. Nah kira-kira gitu. Ini yang ingin saya ingatkan kembali teman-teman dan mengajak. Dan caranya adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi kompetensi di satu sisi, tapi pemahaman terhadap karakter organisasi di sisi lain. Nah, yang ketiga tentu saja ya, kita selalu bicara mengenai kesejahteraan ya. Ini juga menjadi perhatian kami ya. Paling tidak saya di dalam pidato setelah kongres juga mengatakan bahwa kita mencari upaya-upaya bagaimana supaya kesejahteraan anggota itu dapat dipenuhi atau ditingkatkan. Misalnya gini, PWI itu berencana melakukan pendidikan dan pelatihan tentang kewartawanan, jurnalistik, komunikasi dan sebagainya, sehingga kita tujuan akhirnya nanti kita akan membuat semacam perguruan tinggi pers PWI. Nah, gitu. Di situ nanti lalu kita juga punya kursus-kursus, kita juga punya lembaga pendidikan yang praktis begitu sehingga nanti senior-senior kita itu, teman-teman kita itu dia bisa menjadi guru, bisa menjadi pengajar gitu ya. Nah, sehingga mereka memperoleh juga pendapatan. Nah, ini memang masif nih, tetapi kita sudah mempunyai rancang bangun sebetulnya ya 5 tahun yang lalu di akhir masa kepengurusan almarhum Pak Margiono tahun 2018. Hanya saja memang kami waktu itu ada kendala biaya. Nah, ini kita sudah sounding ke berbagai tempat. Target kami ya mungkin nanti di tahun ketiga keempat kepengurusan sudah mulai ya. Kita akan memulai dengan yang biasa seperti uji kompetensi, safari jurnalistik, lalu kita juga akan mewujudkan sekolah jurnalisme Indonesia, itu yang sudah kita lakukan tuh. Nah, dari sini nanti benih-benihnya kita akan
mengarahkan kepada pembentukan perguruan tinggi PWI, perguruan tinggi pers PWI. Iya, jadi sebenarnya dulu ya, Sekolah Jurnalisme Indonesia itu kita dibantu oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dulu. Nah, kita tentu berharap juga kita akan berkomunikasi kembali ya, ingin beraudiensi dengan Menteri Pendidikan supaya di sana ada kan direktoratnya itu, pendidikan formal dan informal itu ya. Kita akan coba berkomunikasi lagi dan saya kira tidak akan sulit karena ini termasuk bagian dari pendidikan informal ya. Dilatih antara seminggu sampai 2 minggu, mulai dari yang dulu ada tingkat dasar, ada tingkat utama. Kalau yang dasar ini mereka tahu filosofi dan sampai dengan praktek jurnalistik, ada prakteknya di tes. Nah, yang level berikutnya adalah mereka yang memang sudah editor ke atas. Jadi nanti selain pemahaman mengenai jurnalistik, praktek jurnalistik, kita juga mengenai hal-hal yang terkaitan dengan ekonomi, misalnya bagaimana mengelola, menggunakan berbagai kemudahan yang disediakan teknologi dan seterusnya. Jadi ini kita mau 2024 kita mau hidupkan kembali ya. Jadi saya yakin ya, selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ada lembaga lain, dan ini sih kita sudah komitmen lisan sudah ada ya, dengan yang selama ini juga membantu kami. Saya sudah dapat komitmen lisan ketika bertemu mereka, karena mereka memang melihat bahwa wartawan yang kompeten, wartawan yang memahami apa yang ditulisnya tidak akan salah tulis. Nah, kalau salah tulis ini kan dampaknya besar, apalagi misalnya di bidang ekonomi ya, di saham, perbankan, segala macam. Jadi ini merupakan kolaborasi yang bagus ya, kalangan pihak yang terkait, misalnya kaum perbankan atau bursa senang karena tulisannya akan bermutu, kita juga senang karena kualitas anggota kita meningkat. Jadi begini, PWI ini organisasi paling besar dan ada di 38 provinsi ya, terakhir dengan DOB, sehingga sebenarnya kami memang harus memiliki sendiri, tidak bergantung pada Dewan Pers. Sebetulnya kan Dewan Pers juga punya, tapi kita nggak mau tergantung karena kitalah yang paling pas mengurus anggota kita sendiri. Nah, dengan demikian maka kita perlu sebuah lembaga yang yang kita kelola dan PWI punya kemampuan. PWI ini, di dalam PWI banyak sekali anggota-anggota yang paham hukum, bahkan juga dia kadang-kadang dia sudah beracara segala macam. Jadi kita bentuk supaya kita bisa menangani langsung. Misalnya nanti soal kekerasan, kita nggak perlu Dewan Pers, kita tangani sendiri gitu. Kemudian bagaimana soalnya ada kasus-kasus hukum ya, dengan kepolisian atau apa segala, kita bisa tangani sendiri. Kita tidak mau tergantung lah pada pihak lain. Ya tentu saja kalau memang nanti ada Dewan Pers ikut ya nggak ada masalah. Tapi kita mau mengatur dulu diri kita sendiri karena kita yang paling paham persoalan kita. Kira-kira gitu. Itu alasannya. Ya nanti begini, mungkin sih kami ini kan baru mau serah terima jabatan ya. Baru kemudian kita sudah lengkap pengurus, mungkin November itu kita mulai persiapan-persiapan. Nah, mungkin setelah itulah ya, kita akan membuat pengumuman juga gitu loh, bahwa ya misalnya begini, selama ini kan masalah-masalah pelanggaran etik biasanya diadukan ke Dewan Pers, nanti baru di PW. Ini sekarang kita tangani aja sendiri. Kita datangi sendiri kan ke polisi. Makanya kami berencana juga beraudiensi dengan Kapolri untuk kemungkinan membuat MOU. Jadi PWI MOU sendiri dengan Polri. Saya
Saya kira sih hampir sama ya, tapi ini khusus mengenai anggota PWI. Karena tadi banyak sekali anggota kita, ya anggota kami PWI, sehingga kita memerlukan lebih baik diselesaikan di PWI lah. Kita memberikan sanksi sendiri pada anggota kita melanggar kode etik. Nah, ya kan senang, nggak perlu di Dewan Pers tuh bisa lama prosesnya gitu, karena dia dari berbagai platform, berbagai wilayah dan apa segala macam. Nah, dengan memiliki sendiri ini kita jadi Dewan Kehormatan kita nanti juga lebih aktif tuh. Nah, kira-kira begitu. Karena kita kan punya Dewan Kehormatan di 38 provinsi, bayangkan aja tuh. Itu kan potensi semua, kok nggak dimanfaatkan, kira-kira begitu. Ya, jadi sebenarnya naskah itu sudah ada di kantor kepresidenan lah, atau di Sesnek ya, atau di KSP, dan kita nggak tahu, tapi sudah ada di sana ya. Bagaimana kelanjutannya tentu pemerintah lah yang paling tahu. Tetapi sebenarnya dan satu lagi nih, kami sendiri nggak tahu nih draft final seperti apa, ya kan? Jadi Dewan Pers menyerahkan ke Kominfo waktu itu awalnya, tapi oleh Kominfo diserahkan ke kantor kepresidenan karena memang untuk pembentukan sebuah peraturan kan di Sesnek gitu ya. Nah, sebetulnya bagi PWI apa yang dibuat oleh Dewan Pers itu sudah mencakup sebagian tujuannya lah ya. Tetapi kalau kami PWI ini lebih concern pada bagaimana agar media-media kecil ya, yang anggota PWI itu dapat manfaat juga dari aturan itu, publisher right atau apa itu. Jangan sampai nanti kita bicara media tapi media-media besar misalnya gitu ya. Kita tidak keberatan media besar dapat, tapi media kecil ya yang belum terverifikasi tetapi secara jurnalistik dia memang bagus, dia sudah berbadan hukum, seharusnya ikut juga mendapat manfaat dari aturan ini. Nah itu aja, kalau PWI lebih ke sana. Jangan sampai nanti terdiskriminasi. Kalau di rancangan Dewan Pers itu kan terverifikasi, alasannya apa? Kalau sulit kita bisa kok bantu mendata kok. Apalagi ada misalnya JMSI, ada SMSI, ada AMSI, mereka kan bisa memberi data. Meskipun belum terverifikasi, dia berkualitas nih, ini buktinya. Nah, dia misalnya berbadan hukum, pengelolanya wartawan utama, Pemretnya, ya kan? Kemudian karya jurnalistiknya bagus. Apa bedanya dengan yang terverifikasi atau tidak? Jadi jangan sampai status terverifikasi ini menjadi penyebab terjadi diskriminasi. Kami nggak mau nih PWI, nggak mau begitu. Harus sama semua. Kira-kira begitu. Jauh sekali, jadi saya juga begini ya, pemikiran saya pribadi nih. Saya kan juga di Dewan Pers, ikut juga cawe-cawe waktu membuat konsepnya. Menurut saya sekarang ini udah terlambat. 2 tahun itu dunia sudah berubah. Penetrasi media sosial satu sisi, penetrasi media sosial di satu sisi, kemudian cengkraman dari platform global itu berubah. Apakah masih relevan? Nah ini juga karena tadi kami nggak tahu naskah yang sekarang ada di pemerintah, kami nggak bisa berkomentar. Tapi secara pribadi saya melihat itu sudah terlambat. Sehingga nanti apakah, ya kan perkembangan baru kita nggak tahu kayak apa. Selalu berkejaran ya Betul, Pak? Jadi bahkan setiap 3 bulan, 6 bulan berubah kok, ini udah 2 tahun. Jadi terlambat lah ya, terlalu ya kita nggak mau menyalahkan di mana, tapi ini adalah situasi yang kita seharusnya kembali ke nol aja dulu. Apakah kondisi sekarang masih sesuai dengan kondisi ketika itu dirumuskan pada tahun 2022? Ini bentar lagi 2024 loh. Kalau nanti akhir tahun ini diberlakukan, masuk 2024 dan nggak begitu relevan, buat apa lagi ada itu? Ya,
Jadi kebetulan di pengurus PWI itu ada beberapa teman yang waktu itu ikut membuat konsep. Nggak usah saya sebutkan namanya, ada 4-5 orang. Bahkan saya sendiri ikut mengawali gitu ya. Nah, jadi memang PWI itu teman-teman pengurus sudah bilang, ayo dong kita bikin sikap PWI, bagus silahkan gitu. Cuma ini karena pengurusnya belum dilantik ya, secara resmi belum. Saya kira nanti maksud saya serah terima ya, bukan dilantik. Jadi setelah itu nanti kami akan membuat satu tim kecil lah ya. Karena semua udah di kepala mereka juga ini. Apa dan Bayu sudah di kepalanya semua, tinggal sikap kita sebagai sebuah lembaga yaitu organisasi wartawan. Mudah-mudahan awal November kita udah bisa bikin tim lah. Sulit ya. Ini persoalan kan sudah berlangsung 2 pemilu nih. Saya ingat waktu HPN di Jambi ya, presidennya masih SBY itu. Waktu itu juga para peserta ada konvensi itu semua udah bertanya, gimana nih? Wah kami independen, ngomong gampang ya toh. Mereka yang berada di televisi yang ketuanya parpol itu, oh kami independen. Cuma kan bagaimana kita bisa percaya, ya kan? Nggak mungkin gitu ya dengan berbagai cara gitu. Jadi memang kalau menurut saya kalau wartawan ini memang sulit dalam arti kalau dia betul-betul berjiwa wartawan dia harus ambil sikap, gitu ya. Ya keluarlah dia. Ya, jadi tapi kan susah lah, ini urusan perut ya. Dia kalau keluar dari situ cari makan di mana misalnya gitu. Nah ini jadi saya kira kembali kepada tanggung jawab moral teman-teman lah ya. Karena kalau ketua parpol ini omong kosong lah. Kalau ketua parpol kan ngomongnya A, tindakannya B. Kan semua begitu. Kita udah lihat lah dalam praktek sehari-hari kan. Tetapi kan kita kembali ke organisasi PW ini kan organisasi wartawan. Ya terpulang pada teman-teman itu. Karena memang terus terang dalam kondisi ekonomi yang sulit sekarang ini mundur dari pekerjaan di media televisi yang dimiliki oleh petinggi parpol itu agak sulit. Tapi saya kira tindakan yang paling benar itu sebetulnya mengundurkan diri. Atau ya apapun dikatakan independence itu akan terpengaruh apabila dia masih bekerja di media yang ketua umumnya parpol itu. Kalau Dewan Pers mungkin ada ya. Kalau kami ini belum punya alat dan kami juga merasa tidak perlu banget lah gitu ya. Karena itu masyarakat aja kok yang menilai itu. Suara masyarakat itu biasanya mencerminkan apa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi ada yang komentar kok muter-muter lagu-lagunya terus misalnya gitu. Ya kan ada yang begitu di masyarakat nih, di media sosial semua ada tuh. Jadi nggak perlu kita lah memantau, masyarakat ini pemantau yang paling jitu lah. Orang ada jutaan kok yang setiap hari berkomentar kan. Nah, jadi kalau PW sendiri patokannya itu kan PDPRT dan kode etik gitu ya. Jadi di kode etik itu hanya diatur kode etik PWI maksudnya atau PDPRT PWI apabila dia menjadi pengurus ya atau caleg gitu ya. Kalau anggota boleh kalau di PWI itu. Jadi apakah ini perlu direvisi barangkali juga ya, tapi kemarin kita baru kongres, teman-teman merasa ini tidak perlu direvisi. Kalau masih anggota adalah hak dia sebagai warga negara, tapi ketika Anda mengurus, ketika Anda mencalonkan diri, Anda harus mengundurkan diri. Jadi patokan kita sih PDPRT dan kode etik PWI. Iya, sejauh dia hanya menjadi anggota masih nggak masalah. Tapi kalau dia menjadi tim sukses, dia menjadi tim staf caleg, staf capres segala macam ya sudah ada yang mengundurkan diri dengan sukarela karena dia menjadi tim sukses gitu, sudah ada. Dan itu bagus, itu menjadi contoh. Iya,
jadi saya kira itulah yang tadi saya sebut membekali kompetensi dan kemampuan profesinya gitu ya. Jadi saya kira AI itu adalah satu tantangan ya. Ada plus minus. Kalau kita sendiri kan begini. Wartawan PW itu harus adaptif terhadap perkembangan. Satu, supaya dia tidak kehilangan pekerjaan, tidak kehilangan mata pencaharian. Nah, caranya bagaimana? Jadi sebagai pribadi misalnya ya, kalau kemarin-kemarin itu kan dia menjadi Facebooker, Instagramer, TikToker gitu ya, sehingga dia itu juga memperoleh benefit di luar profesinya sebagai wartawan. Nah, ini kita kasih ya, barangkali juga wirausaha gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan perkembangan teknologi ini kan memang ada yang malas juga. Aduh, kok nggak ada berhentinya nih perkembangan. Udahlah. Nah, dia jadi wartawan, dia bisa sih ya sambil juga dia syuting video gitu ya. Dia juga begitu ya. Makanya bagi kami PWI itu kami punya yang tim namanya Dewan Pakar. Nah, di sini orang-orang yang memiliki keterampilan seperti itu. Katakanlah misalnya begini, di zaman visual sekarang, sebuah foto itu nilainya bisa tinggi sekali. Kalau kita terampil menggunakan, kan ada tuh suka, kamu potret kupu-kupu aja, nanti kamu jual, misalnya ke gitu ya. Ada juga yang kayak begitu, jadi silahkan pilih. Kita akan memberi keahlian pada bidang-bidang yang diminati oleh teman-teman anggota PWI, khususnya di daerah lah, supaya dia nggak saklek, dia hanya merasa kok cari duit hanya dengan ngetik berita misalnya. Ada sebetulnya hal-hal yang lain. Nah, kita udah punya nih, kita punya vlogger, ada yang namanya punya kuliner, ada tuh teman-teman kita, ada musik ya kan. Nah, jadi ini semua kita ini deh. Jadi begini, secara umum itu kan ChatGPT itu kayak robotisasi penulisan lah kan kira-kira gitu ya. Kita minta search ya tulis. Sebenarnya kalau saya dari dulu percaya bahwa tulisan itu kan terkait dengan karakter. Ya kan? Kita menulis itu berbeda dengan yang lain apabila karakter kita masuk ke dalam tulisan. Nah, itulah sebetulnya yang harus dikembangkan teman-teman. Beda tulisan robot sama tulisan kita, nah, kan gitu ya. Kan dulu juga misalnya bahkan udah 4-5 tahun yang lalu, kalau kita menulis berita yang statis pergerakan dolar, nggak perlu manusia sebenarnya. Ya kan, hasil pertandingan, misalnya AC Milan lawan Inter Milan, itu kan tinggal masukin data, udah. Ya kan, begitu juga reportase di televisi kan. Kalau untuk berita-berita yang sifatnya statis, angka begitu, memang nggak perlu penyiar sesungguhnya. Tetapi kalau untuk sesuatu yang menarik, atraktif, yang menunjukkan karakter penyiarnya, penulisnya, itu kan manusia masih lebih menang. Nah, disitulah sebenarnya pembangunan karakter itu yang saya kira ya, saya percaya itu masih ya. Ya walaupun memang katakanlah untuk wartawan olahraga, ya mungkin nanti yang punya karakter tuh hanya 5-10 orang. Dia yang akan dibanding dengan penulis olahraga biasa. Nah, ayo dong kita asah kalau kita serius mau jadi wartawan yang dalam tanda kutip ngetop. Nah, ini loh saya kira ini yang teman-teman ini suka putus asa ya. Padahal banyak yang masih banyak orang-orang yang bisa kita ajak bicara yang memberi keyakinan bahwa karya yang orisinal, karya yang menunjukkan karakter penulisnya itu pasti akan mengalahkan karya-karya yang tadi. Iya. Copy paste itu. Iya, justru itu untuk berita-berita yang sifatnya tadi, berita rutin ya, berita angka-angka, statistik itu bisa. Tapi coba bayangkan misalnya kadang-kadang berita bukan berita lah ya, event-event yang khas. Nah, ya kan? Karena di situ kan si wartawan ini sebelum dia membacakan berita dia menggali berbagai hal yang lucu, yang menarik segala macam. Robot kan nggak bisa ngelawak. Misalnya gitu, ya kan? Robot itu nggak bisa gosip yang kita arahkan lah. Nah, itu saya kira teman-teman di entertainment rasanya udah tahu lah. Nah, kalau dia hanya di IG-nya ngomong begini, gampang ditiru.
Tapi kalau dia memberi warna, ada misalnya masa lalu, sejarah, kisah-kisah misalnya lah, saya olahraga. Saya punya kisah tertentu dengan Susi Susanti dulu. Dia punya karakter begini-begini, itu kan nggak ada di ChatGPT. Nah itu loh maksud saya. Jadi mari kita memberi warna pada karya jurnalistik kita dengan hal-hal yang sifatnya khas, yang menarik, yang berbeda. Dan Personal. Iya, saya kira begitu.